Hari keempat salah satu sakit, menggigil. Saya datangin, boleh nggak saya doakan? Boleh katanya. Langsung sembuh. Baru kali itulah saya mendoakan orang sembuh. Biasanya doain nggak sembuh. Meninggal malah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini secara khusus, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Saya beri judul, Pendeta Saifuddin Ibrahim menjawab pertanyaan Pendeta Gilbert Lumoindong. Bagaimana menginjili di penjara? Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan tentang topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bagaimana penginjilan di penjara? Ini penting ya, cerita dulu. Penginjilan pertama di Bareskrim. Malam pertama saya dibully habis. Saya ditaruh, tidak boleh tidur di atas, saya tidur di pintu kamar mandi. Oh, jadi awal masuknya Bareskrim waktu itu? Bareskrim. Wah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini video kamu ya? Kenapa kamu menghina nabi saya? Katanya. Enggak kok. Saya memang sudah merendah, sedang menguasai keadaan. Mereka semua ibadahnya berjemaat, sholatnya berjemaat semua, tetapi bacaan imamnya salah semua. Saya perbaiki bacaannya, dan ketika saya memperbaiki bacaan imam sholat, mereka mulai hormat dengan saya. Hari keempat salah satu sakit, menggigil. Saya datangin, boleh nggak saya doakan? Boleh katanya. Langsung sembuh. Baru kali itulah saya mendoakan orang sembuh. Biasanya doain nggak sembuh. Meninggal malah. Hari ketujuh, Pak Pendeta ajarin saya ngaji. Ya saya ajarin ngaji, bukan Quran. Setelah itu dia bilang, bukan ngaji ini Pak Pendeta, saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Ini satu, dia mau masuk Kristen. Saya bawa ke satu tempat, dia angkat tangan terima Yesus, kemudian saya baptis di kolam kecil. Dia duduk sampai seperut. Bagaimana supaya sah baptisnya? Ambil air seember, tutup kepalanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Baru diangkat embernya. Langsung kursus singkat menginjil. Besok dia bawa 2 orang lagi. Jadi selama tahanan di Bareskrim, 18 muslim terima Yesus. Jadi intinya bagaimana kita berada di tengah orang, membawa kasih dan menjawab kebutuhan dia, kan? Iya. Oh. Dan karena dia sakit, saya belikan obat. Saya kasih uang, berilah makan yang enak supaya badanmu enak. Karena dia juga mengalami sakit. Sakitnya itu sama dengan sakit saya. Obat yang saya dapat juga saya kasihkan ke dia. Oh, jadi seperti yang Dr. Junifrius Gultom katakan, bagaimana melihat orang sebagai imago Dei, bukan sebagai oh ini orang mau binasa ini gitu. Wah, luar biasa ini. Wow, sudah kasih dalam Tuhan. Saya pikir kita sangat diberkati juga gitu, karena ini jarang sudah dapat kesaksian seperti ini. Bagaimana menginjili orang di dalam penjara, dari orang yang tadinya dibully menjadi orang yang menjadi sahabat buat semua, dan akhirnya menuntun pada jalan yang menuju pada keselamatan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, mendengarkan dan memperhatikan beberapa poin penting yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tentunya penjelasan ini bertitik tolak dari pertanyaan yang diajukan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti
bagaimana kesaksian atau testimoni yang disampaikan oleh hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim ketika beliau dipenjara di sebuah tempat seperti yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana beliau melakukan pendekatan yang memang sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan. Tetapi yang saya perhatikan dari apa yang disaksikan oleh hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau tidak melengkapkan tantangan, kesulitan, rintangan, dan hambatan itu. Justru memanfaatkan semuanya itu sebagai peluang dan kesempatan untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi, beradaptasi, bagaimana membangun sebuah pertemanan. Memang pada awalnya beliau tadi berkata dibully, Bapak Ibu Saudara. Sampai beliau tidak diizinkan tidur di tempat yang seharusnya. Saudara dikasih Tuhan. Memang kalau kita melihat situasi kondisi pada saat di awal, bagaimana mungkin bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dalam situasi kondisi seperti ini. Tetapi bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa adalah hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim melihat di sisi mana letaknya bisa untuk membuka sebuah komunikasi atau pertemanan, persahabatan, sehingga ada peluang dan kesempatan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini adalah hal yang tidak semudah membalik tangan ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi ketika dimulai dengan sebuah kesaksian hidup yang baik, itu akan menolong membantu kita. Tetapi apapun yang menjadi eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah ketidaksempurnaan, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita, bukan berarti kita harus sempurna dulu, harus benar-benar sudah tidak bercela, tidak bernoda lagi, baru kita mulai memberitakan Injil. Tidak. Di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan kita, Tuhan bisa pakai kita. Sama seperti hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim. Ketika beliau dipenjarakan oleh karena ada masalah hukum saat itu, beliau bersaksi sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan hambanya pendeta Gilbert Lumoindong. Bagaimana peluang kesempatan menginjili di penjara. Beliau pun menjelaskan. Dan dari penjelasan itu saya bisa menemukan sesuatu hal yang sangat bagus. Bukan ujuk-ujuk ingin menumpahkan apa yang menjadi kemauan kita, kerinduan kita, apa yang kita pandang baik, benar, dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan itu dulu. Tidak harus seperti itu dulu. Tapi mari coba jajaki dulu bagaimana beradaptasi, bersosialisasi, kira-kira apa peluang, apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang sesama tahanan. Itu yang beliau lakukan. Beliau peka untuk melihat peluang-peluang itu, Bapak Ibu Saudara. Beliau tadi bersaksi, ternyata ada imam yang memimpin sholat dan ternyata tidak benar bacaannya. Berhubung karena beliau mengerti dan memahami bahasa Arab, beliau pun memberikan masukan bahwa yang sebenarnya begini. Dan di situ belum ada Injil, Bapak Ibu Saudara. Beliau berkenan untuk mengajari orang-orang di sana yang tidak satu iman dengan beliau. Diajari bagaimana membaca yang benar, bagaimana mempraktikkannya secara benar. Dan ternyata hal itu membuka sebuah peluang dan kesempatan untuk sebuah hubungan dan persahabatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah dalam sebuah kesempatan menemani istri saya untuk belanja ke pasar. Sekali seminggu Bapak Ibu Saudara ada stok dibikin di lemari es. Dan ketika istri saya belanja ikan atau sayuran, tomat, bawang, dan lain sebagainya, maka saya pun menunggu di parkiran motor. Dan saya mengingat kita harus belajar untuk memberitakan Injil. Tapi caranya bagaimana, memulainya bagaimana.
Saudara dikasihi Tuhan, jangan kita paksakan konsep-konsep yang kita miliki terlebih dahulu. Harus begini supaya berhasil. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya demikian. Tapi coba kita membaca situasi, kondisi, keadaan. Dari mana kita akan memulainya? Saudara dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu ide yang sangat praktis dan sederhana. Dan ini tidak boleh menjadi patokan harus begini. Karena berbagai situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi di lapangan, kita harus peka terhadap tuntunan pimpinan Roh Kudus, sehingga kesaksian kita, pendekatan kita menjadi efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Sekalipun saya jujur berkata, beliau tidak bertobat saat itu. Tetapi saya mendapatkan satu tuntunan dan pimpinan sangat praktis sederhana. Bagaimana kita memulai pembicaraan dan akhirnya nanti jadi bisa enak ngobrolnya. Enak komunikasinya, enak bicaranya. Dengarkan baik Bapak Saudara. Saya mulai dari nomor polisi sepeda motornya. Waktu itu, saya kasih contoh aja ya. Saya tidak mau sebutkan karena saya masih ingat sampai sekarang. Nomor polisinya. Contohnya nomor polisinya itu adalah 6777. Jadi begitu gampang diingat. 6777. Begitu. Saya mulai dari nomor polisinya beliau Bapak Ibu Saudara. Orangnya tinggi besar, punya otot lagi. Kelihatannya saya akan ciut untuk melihat beliau. Karena mohon maaf tanda petik sedikit sangar Bapak Ibu Saudara. Tapi buat apa saya duduk-duduk di sini tidak melakukan sesuatu, kira-kira demikian. Sembari menunggu istri saya selesai belanja. Maka saya mulai dari nomor polisi sepeda motornya. Dengan berkata, Pak, nomor polisi motornya bagus juga ya, cantik ya, saya bilang. Oh iya Pak, iya Pak. Akhirnya kita jadi komunikasi. Ya, jadi banyak hal yang saya ungkapkan sama beliau. Komunikasi kita menjadi lancar, menjadi baik. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan pada saat itu. Dalam waktu yang sangat terbatas, bisa kita jadi cukup dekat Bapak Ibu Saudara. Jadi ada caranya. Kita harus benar-benar jeli, peka dengan situasi, kondisi, keadaan. Kita harus bijaksana melihat peluang dan kesempatan. Bapak Ibu Saudara, sama dengan hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ketika ada yang mau diajari, beliau mengajari. Ada yang sakit, beliau kasih obat. Bahkan dikasih uang untuk membeli makanan. Ada perhatian, ada kasih sayang. Ternyata orang yang ingin diajari itu maksudnya bukan ajari itu, tapi ajari keyakinan Bapak. Berarti tidak ada pemaksaan Bapak Ibu Saudara. Orang itu yang sadar sendiri, dia rindu untuk makin mendalami tentang keyakinan yang diyakini oleh hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini merupakan satu kesaksian sangat luar biasa. Beliau di penjara tapi ternyata justru beliau menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya jadi teringat dengan Paulus dan Silas yang dipenjarakan. Ketika dia dipenjara, maka kepala penjara Filipi bertobat bersama seisi keluarganya. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang kita bukan orang sempurna. Ada barangkali kekurangan dan kelalaian, kelemahan, keberdosaan kita. Tapi ketika kita mau menjalani segala proses itu, dan di tengah-tengah proses itu kita mempergunakan waktu, peluang, kesempatan untuk memberitakan Injil, ternyata Tuhan memberkati. Saya tidak tahu persis berapa jiwa-jiwa yang didapatkan oleh hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim selama di penjara, tapi cukup banyak Bapak Ibu Saudara. Selama beliau di penjara sekitar 1 tahun lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kalau menurut kita di penjara, tempat kita merenung, tempat kita tidak berdaya, tempat kita dibatasi, tempat kita dan macam-macam lain sebagainya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata, sekalipun aku dibelenggu, tapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya perlu sampaikan kepada kita pada saat ini, pemberitaan Injil merupakan sesuatu yang tidak begitu diminati, disukai dan dihidupi oleh mayoritas orang Kristen. Ini menjadi pergumulan yang sangat serius.
Ini menjadi doa yang harus kita terus doakan, supaya penginjilan, pemberitaan Injil, kabar baik, evangelion itu, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, kabar yang menyembuhkan, itu bisa disampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya sering berkata kepada setiap kita, tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, penatua, pastor, gembala, evangelis. Tapi semua kita yang merasa diri dan meyakini kita masing-masing ditebus oleh darah yang sama, darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di kayu salib. Dia serahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Maka masing-masing kita punya kewajiban, punya tanggung jawab yang sangat mulia dari Tuhan untuk kita memberitakan Injil, kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang bertanya, Injil itu maksudnya apa? Injil itu tidak bisa dipisahkan kabar baik tentang Yesus. Mulai sebenarnya dari nuzul, turunnya Sang Firman menjadi manusia, kelahirannya, dia dibesarkan, masuk dalam pelayanan. Setelah 33,5 tahun, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Setelah itu naik ke surga dan dicurahkannya Roh Kudus. Karya Yesus di kayu salib harus menjadi sentral pemberitaan kita ketika memberitakan Injil. Tapi prosesnya itu perlu persahabatan, perkenalan, pertemanan. Itu sangat efektif dan efisien. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sebelum berpisah dari murid-muridnya dan naik ke sorga, Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lebih jelas lagi, di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan demikian. Lalu ia, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memang pertama-tama pemberitaan Injil ini dipercayakan oleh Yesus kepada para rasul. Dari para rasul turun kepada murid-murid para rasul. Dari murid-murid para rasul turun kepada murid-murid dari murid-murid para rasul. Demikian seterusnya sampai kepada saudara dan saya. Kita semua sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, sebagai milik Kristus, kita punya tugas tanggung jawab yang mulia untuk kita sama-sama memberitakan Injil. Tetapi supaya efektif, efisien pemberitaan Injil kita, harus dimulai dengan kita bisa menjadi contoh, teladan, dan panutan. Seringkali bukan Injil itu yang ditolak, kabar baik itu yang ditolak, bukan. Tapi karena kita orang-orang yang menyampaikan Injil kabar baik itu, seringkali menjadi orang-orang yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang mencerminkan sifat, watak, dan karakter Kristus. Apalagi Rasul Paulus. Rasul inilah menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa dalam pemberitaan Injil. Saya bacakan untuk kita apa sikap Rasul Paulus tentang pemberitaan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Bukan alternatif, bukan pilihan. Tapi sebuah kewajiban dan keharusan. Bahkan sebenarnya sebuah kesukaan dan gaya hidup bagi orang-orang percaya. Sampai Rasul Paulus memberikan penegasan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku, kalau
sampai kalimat yang sama disebutkan kepada orang-orang Kristen akhir zaman ini, maka banyak di antara kita yang celaka. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan Injil. Adalah sebuah kebahagiaan dan sukacita bagi saya secara pribadi. Dengan adanya pandemi virus corona sudah berlangsung hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Bersama dengan pastor, pendeta, penatua, gembala yang lain. Bersama dengan apologet Kristen atau debaters atau Kristuber. Saya boleh salah seorang yang masih kecil di dalamnya boleh terlibat untuk memberitakan Injil, memberitakan firman kepada sebanyak mungkin orang di berbagai provinsi, kabupaten, kota, di dalam, di luar negeri. Ini merupakan sebuah kehormatan kita boleh melayani. Dan itu sebagai wujud nyata, bukti konkret kita telah menyadari bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris kekal dalam kerajaannya. Marilah kita memohon tuntunan, pimpinan, kuasa, penyertaan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang muncul di akhir zaman ini. Menjadi pemberita-pemberita Injil. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.